warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHM, dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Asosiat Prof. Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana, yakni Dr. Imam Bukhari SHUM MPD, dan juga yang kami hormati yang selaku menemani kami dalam perkuliahan, yakni Prodi Pasca Sarjana Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD. Sebelum saya memperkenalkan imajinasi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Samsudin, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Izinkan saya untuk memperkenalkan sebuah peta imajinasi yang bergambar buku, dunia, dan isinya. Kenapa kok saya memilih buku sebagai jendela dunia? Survei membuktikan, mana sih pengetahuan yang tanpa membaca, dan mana sekolahan yang tidak ada bukunya? Pasti ada. Sekolah perguruan tinggi dari TK sampai S3, dan profesor pun, dan sampai tingkat BA itu pasti tak luput membutuhkan dengan buku dalam mengasah pengetahuan pembelajaran. Dan buku ini kita tidak harus keliling dunia untuk mengenal isi dunia. Kita cukup dalam membaca. Maka di dalam Al-Quran dikatakan di surah Al-Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca, baru kita akan mengenal dunia. Ini buku lambang dunia. Ini sudah ada banyak lambang dunia dari masjid sampai di menara Amerika ini, dan gambar-gambar yang lain, ada burung, awan, dan sebagainya. Kita harus membaca, dan membaca jika ingin mengenal dunia. Kita kalau membaca maka akan mengenal isi dunia. Cukup membaca, tidak usah keliling. Dan apabila kita sebagai manusia ingin dikenal dunia tanpa harus keliling dunia, maka cukup dengan berkaryalah, maka kamu akan dikenal dunia. Ya. Berkaryalah, maka kamu akan dikenal dunia. Contohnya, banyak orang yang berkarya. Saya sendiri tidak pernah bertemu dengan yang namanya yang sering tidak mengenal langsung sosoknya, sosok para berkarya atau para orang-orang yang berkarya dalam bidang seni. Contohnya Imam Ghazali yang banyak karyanya, dan imam-imam yang lain atau Imam Syafi'i. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi mengenal beliau lewat apa? Lewat karya yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Maka berkaryalah, maka kamu akan dikenal dunia. Cukup dua, yaitu membaca untuk mengenal dunia, berkarya untuk dikenal dunia. Semoga pesan ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys.